Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai hai hai. Ketemu lagi di channel Matematika Senti Purnama CMSDP. Kali ini saya akan membahas pembahasan sholat sas soal latihan sumatif akhir semester kelas 12 Matematika tingkat lanjut semester ganjil. Ya, selalu saya ingatkan, ikuti mulai awal sampai akhir. Jangan di skip-skip supaya tidak gagal, paham, dan nilai kalian akan meningkat. Langsung aja ke TKP. Ya. Nah, sebelum saya membahas soal nomor 1, saya bacakan, saya ingatkan, ini adalah bagian yang ketiga. Ya. Bagian yang ketiga. Saya bacakan soal nomor 1. Jika fx sama dengan buka kurung x plus 3 tutup kurung kali buka kurung x kuadrat min 2 tutup kurung, maka turunan pertama. Nah, pembahasan rumusnya boleh kalian kalikan dulu, boleh pakai U kali V. Di sini saya kerjakan U kali V. Ingat rumusnya, jika saya punya fungsi U kali V, maka turunan pertamanya U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Ya, itu ya. Perhatikan di sini. Ini U, ini V. Berarti U sama dengan X plus 3. U aksennya turunnya X1, turunnya 3, 0. V-nya X kuadrat min 2. Turunannya V aksen 2X. Ingat, AX pangkat N. Turunannya A, N turun, N kurangi 1. Kalau saya punya ini, kalau saya punya Y sama dengan A, turunannya 0. Turunnya 5, 0, 7, 0. Ya, seperti itu. Ingat-ingat lagi ya. Nah, seperti itu. Maka F aksen sama dengan U aksen dikali V, U dikali V aksen. U aksennya 1, V-nya X kuadrat min 2. Ditambah U, U-nya X plus 3, V aksennya 2X. Maka tinggal 1 kali X kuadrat, 1 kali min 2, min 2. 2X kali X, 2X kuadrat, 2X kali 3, plus 6X. Sederhanakan ya. X kuadrat ditambah 2X kuadrat, ini ya. 3X kuadrat, 6 saya seret ke depan, plus 6X, min 2 saya seret ke kanan, min 2. Maka hasilnya ini, centung. Mudah ya. Turunan pertama. Sekarang turunan trigonometri kalau kita lihat. Perhatikan, saya bacakan. Jika, nomor 2 ya. Jika fx sama dengan sek buka kurung X pangkat 3 plus 2X tutup kurung, maka turunan pertama. Pembahasan rumusnya, jika saya punya fungsi sudut pangkat, maka turunan pertamanya tursud, turunan sudut, turpang, turunan pangkat, turfung, turunan fungsi. Ini rumusnya. Kita tulis ya, tursud, turunan sudut, turpang, turunan pangkat, turfung, turunan fungsi. Jelas ya? Nah, soalnya seperti ini. Fx sama dengan sek
X pangkat 3 plus 2X. Kita lepas, sudutnya adalah ini. Kita cari turunannya. Nah, turunannya X pangkat 3, 3X kuadrat. Turunnya 2X, 2 tursudnya ini. Pangkatnya 1, maka nggak perlu. Turunan pangkat nggak perlu dipakai. Karena 1 pangkatnya harus lebih dari 1. Pokoknya jangan 1. Min boleh. Fungsinya sek, maksudnya fungsi itu trigononya. Turunnya sek, yaitu sek tan. Karena seknya X pangkat 3 plus 2X ya, sek X pangkat 3 plus 2X plus X pangkat 3 2X. Ini turunan fungsi. Maka turunannya tursud, turpang, turfung. Tursudnya 3X kuadrat plus 2. Turpangnya nggak ada. Langsung turfung. Turfungnya sek X pangkat 3 plus 2X dikali tan X pangkat 3 plus 2X. Maka hasilnya ini. Mudah ya? Mudah sekali gitu ya. Saya lanjut soal nomor 3. Saya bacakan. Tentukan persamaan garis singgung yang sejajar dengan garis Y sama dengan min X plus 4 pada kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Pembahasan gradien atau M turunan pertama dari kurva kalau garis singgung melalui titik A X1, Y1. Rumusnya ini, maksudnya ini, jika saya punya kurva ini, nah ini perhatikan ya, supaya tidak gagal paham. Nah ini PGS-nya, titiknya ini, nah ini titik A. Nah seperti ini fungsi kuadratnya. Nah terserah mau fungsi kuadrat mau apa fungsinya. Jelas ya? Maka persamaannya ini dan M adalah turunan pertama. Nah itu yang dimaksud. Nah tapi pada soal ini maksudnya seperti ini. Kita suruh mencari sama dengan ini tadi. Sama persis. Ini ya saya gambar. Ini soal kalau ini rumusnya tadi ya. Nah ini ada garis ini. Nah, ini kurvanya soalnya. Soalnya X kuadrat min 4X plus 3. Ini ilustrasi ya. Ini Y min X plus 4. Nah, suruh buat garis singgung di sini. Nah, yang sejajar dengan garis ini. Lah, kalau ini gradiennya M1, ini gradiennya M2 seperti itu. Jelas ya? Nah, maka ini saya kerjakan dulu ada gradiennya. Y sama dengan min plus 4, gradiennya berapa ini? Min 1. Karena sejajar M1 sama dengan M2 min 1 sejajar. Nah, ingat gradien itu ya, Y sama dengan MX plus J. Maka ini adalah gradien. Gradien ketemu, titiknya belum. Nah, kita cari. Ingat-ingat. Gradien adalah turunan pertama. M2 turunan pertama dari fungsi. M2 punyanya ini. Nah, ya. Maka
Y-nya X kuadrat min 4X. Di sini kita turunkan. Y-nya X kuadrat min 4X plus 3 kan gitu. Nah, turunannya berarti 2X min 4. Gradiennya min 1. Sama dengan 2X. Ya. Wah, ini angkanya nggak enak ya. Wah, angkanya nggak mantep ini. Saya ganti aja nih ya. Saya ganti ini. Berapa ini? Saya ganti dengan 3 aja ya. Ini saya ganti dengan 3. Nah, supaya lebih enak angkanya ini. Kan ini saya ganti 3. Bentar ya, saya ganti dengan 3. Nah, saya ganti dengan 3. Jelas ya ini 3, 3, 3. Ada? Saya ganti dengan 3. Berarti harus saya ganti ya. Bentar ya. Masih shift otomatis. Berarti ini. Saya ganti dengan 3. Nah. Belum dihapus. Nah, seperti itu. Maka turunannya di sini menjadi 3. Berarti min 1 ditambah 3. Min 3 seret kiri. Berarti 2 sama dengan 2X. X sama dengan 1. Berarti adalah X1. Ya, X1-nya ketemu 1. Mencari Y, masukkan ke sini. Berarti Y1 sama dengan masuk sini. 1 pangkat 2, 3 kali 1 ditambah 3. Berarti Y1-nya 1 min 3 tambah 3, 1. Berarti titiknya 1,1. Jelas ya? Kita lihat bersamanya tadi apa? Y min 1. Nah, kita buat persamaannya. Titiknya 1,1, M2-nya min 1. Nah, ini ya. Rumusnya Y min Y1, M2, X min X1. Berarti Y min 1, min 1, X min 1. Y sama dengan min 1 kali X min X, min 1 kali min 1 plus 1. Min 1 seret kanan plus 1. Maka persamaan garis singgungnya min X, 1 tambah 1 plus 2. Nah, seperti itu. Ya, mudah sekali ya. Persamaan garis singgung. Nah, seperti itu. Saya lanjut soal nomor 4. Saya bacakan. Tentukan titik maksimum atau minimum pada fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4. Pembahasan. Ingat, kalau ada maksimum minimum, saya tuliskan dulu penjelasan. Kalau saya punya Y sama dengan fx, maka Y aksen sama dengan 0. Ketemu. Ini adalah titik stasioner. X-nya cari itu.
Ya. Nah, akan ketemu di situ. Nah, di sini akan dibagi. Seret. Turunan kedua. Ya. Nah, ini ya ketemu. Turunan kedua kurang dari 0 berarti maksimum. Turunan kedua sama dengan 0 berarti titik belok. Turunan kedua lebih besar 0 berarti titik balik minimum. Nah, itu yang ada. Jelas ya? Langsung aja kita eksekusi. Nah, kita ambil yang hitam. Berarti kita hitung Y aksen. Y aksen sama dengan 0. Turunannya 3x kuadrat. Saya ingatkan, AX pangkat N. Berarti sini Y aksen. A, N-nya turun. X pangkat N min 1. Jelas ya? Kalau Y sama dengan A, turunannya 0. A itu konstanta. Turunannya 5, 0. Turunannya 10, 0. Turunannya 1000, 0. Jelas ya? Min 2 turun. 3 kali 2, 6. X. Turunannya 4, 0. Sama dengan 0. Nah, itu ya. Kalau bingung dah saya hapus lagi nih. Saya hapus. Supaya nggak bingung kalian. Nggak apa-apa, agak panjang tapi mantap gitu ya. Nah, berarti sini 3 turun X, 3 kurangi 1. Min 3 yang ini, 2 turun X, 2 kurangi 1. Nah, ini mungkin keinginan kalian. Turunnya 4, 0. Nah, berarti sini 3x kuadrat min 3 kali 2, 6x sama dengan 0. Kita faktorkan 3x, x min 2 sama dengan 0. 3x sama dengan 0, x-nya ketemu 0. Jelas ya? Terus di sini satunya x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Namanya titik itu masih x, y. Kalau saya bilang ini x1 ya ini x2. Maka saya cari y1. x1 sama dengan 0. Berarti y1-nya masuk ke fungsi asli. Mana fungsi aslinya? Oh, fungsi aslinya saya tulis ini ya. X pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4. Itu fungsi asli. Iya. Berarti ini masukkan 0 pangkat 3 min 3 0 pangkat 2 plus 4. Maka ketemu 4. X2 berarti Y2, yaitu 2 pangkat 3, 3 kali 2 pangkat 2 plus 4. Seperti ini. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 2, 4 kali 3, 12. Ditambah 4, ketemu 0. Maka ini titiknya 0,4. Ini titiknya ketemu 2,0. Ini 0,4. Jelas ya? Ada 2 titik. Nah, sekarang kita cari turunan yang kedua. Sesuai tadi jenisnya lah itu turunan kedua. Tadi turunan pertamanya kan ini. Nah, ini satu lagi ya. Turunan pertama. Turunan pertama 3x kuadrat min 6x. Turunan kedua 6x min 6. Nah, kita cek. Untuk x1 sama dengan 0, maka turunan keduanya
6 kali 0 min 6. Berarti ketemu min 6. Nah, ketemu Y-nya kurang dari 0. Berarti ini adalah maksimum. Nah, bentuk titik 0,4. Nah, 0,4. Nah, ini ya. 0,4 titik 0,4 adalah maksimum. Kita cek yang lain. Yaitu tadi X-nya kan ada 2. Yaitu X2. X2 tadi berapa? Oh, X2-nya 2 ya ini. X2-nya 2. X2-nya 2. Nah, itu X2-nya 2. Nah, 2 kita cek. Berarti 6 kali 2 kurangi 6. 12 kurangi 6. 6. Berarti turunan kedua lebih besar 0. Berarti apa ini? Minimum. Nah, maka titik 2,0 adalah minimum. Nah, seperti itu. Maka kita cek yang diminta tadi apa. Seret. Kita lihat. Kebanyakan ya. Bentar. Nah, ini. Tentukan titik maksimum atau minimum pada fungsi ini. Nah, sudah ya. Titik maksimumnya tadi ketemu. Bentar ya. Masih shift otomatis. Berarti gitu ya, diingat-ingat ya. Jika ada Y sama dengan Fx, turunan pertama sama dengan 0, mencari titik stasioner. Ya, stasioner ketemu. Turunan kedua, jika turunan kedua lebih kecil 0, maksimum. Nah, ini jika sama dengan 0, belok. Jika lebih besar 0, minimum. Maka ketemulah soalnya. Lah, ini minimum, yang ini maksimum. Nah, seperti itu. Jelas ya? Saya lanjut soal nomor 5. Saya bacakan soal nomor 5. Biaya total pembuatan barang oleh perusahaan diberikan oleh fungsi Bx sama dengan 2x kuadrat min 8x plus 10. Di mana X adalah jumlah barang yang diproduksi. Tentukan jumlah barang yang harus diproduksi agar biaya total minimum. Langsung aja pembahasan. Bx 2x kuadrat min 8x plus 10. Aplikasi dari turunan, yaitu apa? Turunan pertama sama dengan 0. Berarti apa turunannya ini? 4x min 8 sama dengan 0. 4x sama dengan 8. X-nya berapa? X sama dengan 2. Selesailah sudah. Karena X-nya cuma 1, yaitu jawabannya. Kalau X-nya lebih dari 1, kita cek maksimum atau minimum. Karena X-nya cuma 1, ya ini aja jawabannya. Tentukan jumlah barang yang harus diproduksi adalah 2. Jumlah barang yang harus diproduksi. Mudah ya? Lanjut soal nomor 6. Saya bacakan. Diberikan lingkaran L, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Analisislah posisi titik berikut terhadap lingkaran L. Titik min 4,2 terletak di dalam lingkaran. Cara teori seperti ini, perhatikan. Kalau saya punya lingkaran, ini pusatnya. Ya. Terus ada titik di sini. Saya beri nama titik yang warna-warni, titik A.
itu A, B. Titik B di sini itu saya kasih warna biru, yaitu P, Q. Titik C di sini saya beri warna hijau. A, B, X, Y ya apa ya? Yang lain saya beri nama KL. Nah, maka kalau ngecek gini seperti ini, perhatikan. Kita cek. Titik A terletak di mana misal gitu ya. Nah, titik A ya. Persamaan lingkarnya kan itu. X kuadrat tambah Y kuadrat R kuadrat misal. Kita cek. Berarti titik A. A, B. Berarti A kuadrat plus B kuadrat. Kita cek. Lah ini karena dia di dalam. Nah, di dalam tandanya harus ini. Nah, titik di dalam lingkaran. Nah, kalau titik B, P, Q kita masukkan. P kuadrat, Q kuadrat masuk sini ya. Ini R kuadrat sama dengan, nah, titiknya pada. Kalau ini di dalam lingkaran, ini pada lingkaran. Yang terakhir titik C, K, L. K kuadrat, L kuadrat, lebih besar. Nah, ini di luar lingkaran. Nah, seperti secara teori. Ya, tinggal tergantung persamaan lingkarannya. Kita cek di sini. X kuadrat, Y kuadrat 25. Kita cek ya soalnya. X kuadrat, Y kuadrat 25. Titiknya min 4,2. Kita masukkan aja. Min 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat 25. Min 4 kuadrat 16 ditambah 4 25. 20. 25 berarti apa ini? Lebih ke kecil. Berarti apa? Di dalam. Nah, seperti ini di dalam. Lebih kecil karena jumlahnya hanya 20, padahal R kuadratnya 25. Nah, ini ngeceknya ini. Mudah ya? Nah, mudah sekali. Seperti itu. Saya lanjut ya. Soal berikutnya. Saya bacakan nomor 7. Memiliki 60 meter kawat untuk membuat pagar berbentuk persegi panjang yang salah satu sisinya berbatasan dengan sungai. Sehingga hanya 3 sisi yang dipagari. Maksudnya pagarnya seperti ini. Nah, ini sungai. Nah, yang dipagar cukup ini. Maka kalau saya bilang ini P, ini L, ini L. 60 meter itu keliling. Berarti kelilingnya, panjang kawatnya 60. Berarti keliling. Nah, dari sini atau sini aja. Keliling. Oh, panjang kok tempatnya ya. Keliling. Itu 2L ditambah P. Karena kelilingnya 60, ya, atau saya tulis berarti 2L ditambah P sama dengan 60. P sama dengan 60 kurangi 2L. Nah, maka untuk menghitung luas ya. Luas itu apa? Panjang kali lebar.
Panjangnya ketemu 60 min 2L dikali L. 60 kali L 60L. L kali 2L min 2L kuadrat. Ini luasnya. Ya. Nah, untuk mencari ini sama dengan tadi karena turunan. Yaitu turunan pertama sama dengan 0. L aksen 0. Maka turunannya ini 60. Turunannya ini 4L sama dengan 0. Min 4L sama dengan min 60. L-nya min 60 bagi min 4. 15. P-nya. Nah, P-nya tadi berapa? 60 dikurangi 2 kali 15. Lah ini. Nah, ini. Maka 60 dikurangi 30. Berapa? 30. Nah, seperti itu. Panjangnya ketemu itu, lebarnya itu, selesai ukurannya. Jelas ya? Saya lanjut. Soal berikutnya. Nomor 8. Saya bacakan. Evaluasilah kedudukan garis terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Untuk setiap pernyataan berikut. Garis Y sama dengan 3. Menyinggung lingkaran. Saya jelaskan dulu. Kalau ini ada lingkaran. Pusatnya P. Sambil garis. Nah, kalau seperti ini seret. Maka ini memotong di 2 titik, kita pakai D lebih besar 0. Saya tarik yang ini. Menyinggung D sama dengan 0. Sambil yang hijau. Tidak menyinggung, tidak memotong. D kurang dari 0. Nah itu. Kalau titik tadi, kalau garis seperti ini hubungannya. Maka tinggal kita substitusi loh. D itu apa, Pak? D itu B kuadrat min 4AC. Loh, dari mana AC atau ini? Kita cek di sini. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. A depannya X kuadrat, B depannya X, C yang nggak punya X. Jelas ya? Ke soalnya sekarang saya lanjutkan. Secara teori tadi sudah. Nah ini. X kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat 9. Garisnya Y sama dengan 3. Nah, sebelum masuk ke diskriminan tuh namanya ya, kita substitusi. Berarti di sini X kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 9. X kuadrat 3 kuadrat 9. X kuadrat 9 seret kanan. X kuadrat sama dengan 0. Berarti kalau ini saya terjemahkan, X kuadrat ditambah 0X ditambah 0. Berarti ini A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0. Kita cek D-nya. D. B kuadrat min 4 AC. 0 kuadrat min 4. A-nya 1, C-nya 0. D-nya ketemu 0. Berarti apa kok D-nya sama dengan 0? Kita lihat. Oh, menyinggung. Betul ini ya. Garis Y menyinggung lah seperti itu. Ya. Nah, ini ya. Kalau saya tulis memotong gitu, coba jelas ya. Di 2 titik. Di 2. Oh, kok nggak mau keluar ya. Nah, ini bentar. Memotong di
2 titik. Gongok ini tidak memotong. Nah, seperti itu. Jelas ya? Saya lanjut soal nomor berikutnya. Oh, integral ini ya. Nah, integral inverse dari turunan atau lawan dari turunan. Saya bacakan, integral dari x kuadrat plus 2x plus 1 dibagi x plus 1 dx. Saya kasih solusi sedikit di sini. Oh, kecil ya, cuma ini. Integral ax pangkat n dx, yaitu a n plus 1 x n plus 1 plus c. Integral tak tentu, konsepnya itu. Maka untuk integral, ya kalau ini ada a dx, ya sudah ax plus c. Integral 2 dx, ya 2x. 7x, ya 7x tambah ini. Integral 8 dx, ya 8x. Lah, integral itu harus bisa menyederhanakan. Ini saya sederhanakan. X kuadrat plus 2x plus 1, itu x plus 1 dikali x plus 1 dibagi x plus 1. Sikat habis ini, maka integralnya tinggal x plus 1 dx. Berarti integralnya kalau ini kan anggap 1 ya. Berarti 1 tambah 1 x 1 tambah 1. Integralnya 1 x plus c. Maka setengah x kuadrat plus x plus c. Integralnya sederhana ya. Nah, yang ke 10 soalnya. Saya bacakan juga integral ini ya. Integral 2x dikali buka kurung x kuadrat plus 4 tutup kurung pangkat 5 dx. Kalau bisa dijabarkan, jabarkan. Kalau nggak bisa, kita pakai substitusi. Ya, nah maksudnya apa? Ingat integral. Kalau saya punya integral kotak D bunder, ya. Lah ini tinggal apa? Kotak bunder plus C. Kalau ada integral kotak segitiga D kotak, maka ini turunannya harus segitiga. Nah, seperti itu. Ya, substitusi. Jadi soal ini kita ubah 2x x kuadrat plus 4 pangkat 5 D. Kalau saya ganti 2x, turunnya 2. Bisa nggak menyorek? Oh, nggak bisa. Ya, kalau kita balik, integral 2x x kuadrat plus 4 D x kuadrat plus 4. Turunannya 2x. Lah, ini bisa menyederhanakan. Ya. Nah, seperti itu. Kalau bisa kita lanjut. Nah, ini. Jelas ya? Maka soalnya tinggal ya sama dengan integral x kuadrat plus 4 5D x kuadrat 4. Maka hasilnya, nah tinggal 1/5 tambah 1 x kuadrat 4 5 tambah 1 plus c. 1/6 x kuadrat tambah 4 pangkat 6 plus c. Lupa kok bisa? Oh, bisa aja, coba perhatikan sini. X pangkat n dx 1/n plus 1 x n plus 1 plus c. Y pangkat n dy 1/n plus 1 y n plus 1 plus c. Itu ya. Yang terakhir, kotak pangkat n d kotak 1/n plus 1 kotak pangkat n plus 1 plus c. Nah, apa kesimpulannya? Jika ini
sama. Maka tinggal pangkatnya yang bermain. Nah, Y, kotak. Nah, seperti itu. Mudah ya? Saya lanjut. Soal berikutnya, nomor 11. Saya bacakan. Sebuah mobil melintasi jalan dengan persamaan di bawah ini. ST 3T pangkat 4 min 2T kuadrat plus T. Tentukan percepatan pada T sama dengan 1. B. Percepatan pada T sama dengan 2. Nah, maka ingat ya, kalau saya punya ST, kita nyari VT, itu turunan pertama dari T. Mencari A percepatan, ya, turunan pertama dari kecepatan, atau turunan kedua dari jarak. Ya. Maka soalnya kita cek, lah ini ST-nya ini kita nyari A. Turunan pertama kita cari 3T pangkat 4 min 2T kuadrat plus T. 3 4-nya turun, 4 kurangi 1. 2T kuadrat min 2, 2-nya turun, 2 kurangi 1. Turunnya T 1. 3 kali 4, 12. 4 kurangi 1, 3. 12T pangkat 3 min 4T plus 1. Turunan pertama. Kita turunkan lagi. Turunan kedua kita butuh. 3-nya turun, 12 kali 3. T pangkat 3 kurangi 1. Turunannya min 4T, min 4. Turunannya 1, 0. Maka turunan kedua dari jarak 12 kali 3, 36T kuadrat min 4. Maka percepatannya ketemu, yaitu 36T kuadrat dikurangi 4. Nah, yang diminta percepatan pada waktu T1, kita ganti aja. 36 buka kurung 1 tutup kurung pangkat 2 kurangi 4. Berarti 1 pangkat 2 1 kali 36 36 kurangi 4 32. Begitu juga yang B, tinggal kita ganti T-nya 2. 36 buka kurung 2 tutup kurung pangkat 2 kurangi 4. 2 pangkat 2 4. 4 kali 36 144 dikurangi 4. 144 kurangi 4 140. Mudah ya? Diingat-ingat rumus-rumusnya, langkah-langkahnya, supaya SAS kalian nilainya mantap. Bagus ya? Bisa dibanggakan untuk orang tua. Itu ya, diingat-ingat ini. Turunan kedua dari jarak adalah percepatan. Setelah ketemu percepatan, T-nya dimasukkan. Nah, turunan pertama dari jarak adalah kecepatan. Nah, itu saya ingat. Kalau saya bisa bilang sambil nunggu ini ya, SVA. Jarak, kecepatan, percepatan. Tuh ya. Ini ya, kita cek lagi sih A-nya. Kita ganti 1 pangkat 2. Iya, betul. Ya. 36 kurangi 4 32. Terus yang B kita ganti A-nya T-nya 2. Oh iya betul. Saya lanjut ya. Sudah sip. Nomor 12. Saya bacakan. Diberikan lingkaran L X kuadrat tambah Y kuadrat min 10X ditambah 8Y min 8 sama dengan 0. Satuan jari-jari dalam kilometer. Sebuah mobil memutari lingkaran tersebut sebanyak 330 kali.
Evaluasilah berapa biaya yang dihabiskan untuk membeli bensin jika 1 liter bensin bisa menempuh 22 kilometer. Maksudnya soal ini ada lingkaran. Ini diputari sebanyak 33 kali. Nah, maka kita cari dulu. Berarti apa ini kalau mutar? Mencari keliling. Mantap. Kita cek dulu. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka kita cari pusat lingkaran P min A per 2, min B per 2. R pusat kita kuadratkan dikurangi C. Nah, kita cek sekarang soalnya apa sih? X kuadrat Y kuadrat 10 8 min 10 8 min 8. X kuadrat Y kuadrat 10 plus 8 min 8 0. Min 10 8, ya betul. Kita lihat pusatnya. Nah, pusat berarti kalau saya tulis ini A, ini B, ini C sesuai itu. Berarti min 10 per 2, min 8 per 2. Ya. Oh, ini nggak usah kasih ini supaya nggak bingungin banyak ini. Nah, seperti ini. Maka ini hasilnya P 5, min 4. Min kali min plus 10 bagi 2, 5. 8 bagi 2, 4 kali min 4. Maka jari-jarinya tinggal kita kuadratkan. 5 kuadrat min 4 kuadrat min 8. Kita hitung. 25 min 4 kuadrat 16 ditambah 8 min kali min. Hasilnya akar 2 akar berapa ini ya? Semoga mudah. Oh, akar 49 ketemu 7. Ya. Maka banyak bensin yaitu keliling dikali banyak putaran dibagi 22. Dari mana 22? Yaitu ini. 1 liter. Nah, jelas ya? Maka kita hitung di sini. Keliling, berarti kita hitung keliling dulu. Keliling 2 PR. 2 Pi-nya 22 per 7. R-nya 7. Sikat habis ketemu 44. Maka banyak bensin 44 dikali 330 dibagi 22. Kita coret sini, ketemu 2, kita kalikan 660 kilometer. Kok kilometer? Ini kilo bagi kilo. Liter, keliru ya. Nah, yaitu apa? Liter, dibutuhkan banyak bensinnya. Mantap ya. Saya lanjut. Soal nomor 13. Perhatikan limit. Limit itu langsung dimasukkan. Maka di sini sama dengan saya masukkan 2
1 pangkat 2, 3 kali 1, min 5, 1 tambah 1. Ketemu di sini? Ya, berarti 1 pangkat 2, 1 kali 2, 2. 3 kali 1, 3, min 5, dibagi 2. 0/2, ketemu 0. Nah, ini saya bacakan soal nomor 13. Limit X mendekati 1, 2x kuadrat tambah 3x min 5 dibagi X plus 1. Ingat, limit kalau 0/0 bukan hasil limit. Nah, diingat-ingat. Apapun jangan langsung difaktorkan atau diturunkan, dimasukkan dulu. Lah, kalau seperti ini, langsung ketemu 0, sudah selesai hasilnya 0. Jangan sampai terkecoh, gitu ya. Sampai di sini. Ya, Sakiri pembahasan sholat SAS kelas 12 matematika tingkat lanjut semester genap bagian yang ketiga. Ya, saya ingatkan, ikuti mulai awal sampai akhir supaya nilai kalian bagus. Ya, yang terpenting jangan sampai ketinggalan. Ya, supaya nggak ketinggalan ngapain? Harus selalu like, subscribe, komen, share pada channel Matematika Senti Purnama CMSD DP. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Cuy.